Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 26, Kenshin, yang pagi-pagi, saat akan berangkat kerja, ia menyempatkan diri untuk menelpon Kaori, namun yang menerima malah ayahnya. Kemudian dijawab oleh Pak Henry itu, Kaori sudah punya tunangan, jangan telepon-telepon lagi. Ketika Kenshin mendengar itu, dirinya biasa saja, nampak tersenyum pula, karena memang sudah dikiranya. Semenjak kemarin malam, ayahnya Kaori tak menyukai dirinya, dan Kenshin pun berangkat kerja, menjadi cleaning service lagi, di perusahaan yang sama. Kaori pun demikian, ia berangkat kerja juga. Pak Henry yang masih di rumahnya, berkata pada istrinya, "Ma, kalau pemuda itu ke sini lagi, Mama bilang saja, Kaori nggak ada di rumah. Terus pesankan juga ke dia, kalau nanti Kaori ulang tahun, jangan datang ke sini, karena Kaori sudah punya tunangan." Istrinya menjawab, "Baik ya, Mama juga berpikir gitu." Setelah beberapa saat, Kaori pun tiba. Ia ada di tempat kerjanya. Dilihat handphonenya, Kenshin tak menelpon dirinya, untuk sekedar mengucap salam, atau bertanya kabar. Kaori pun lalu melihat keluar. Dirinya bertanya, apakah Kenshin masuk kerjakah hari ini? Atau memang sudah tidak lagi? Sementara, para karyawan, pegawai-pegawai kantor, yang di hari-hari sebelumnya, pernah mengejek Kenshin, memandang sebelah mata, kini pada khawatir semua, termasuk si Mary, yang tak habis pikir. Cleaning service kemarin, ternyata tuan muda, si Mary pun sampai detik ini, belum bertemu Kenshin kembali. Begitu pula dengan Handoko, staf pegawai pemasaran, yang menyukai Kaori, mengaku-ngaku cowoknya, dan kemarin mengajak Kenshin berkelahi. Handoko pun demikian, tak mengetahui nasibnya ke depan, apakah diberhentikan kerja, atau tetap dilanjutkan. Tak berselang lama kemudian, si Iwan pun datang. Dia langsung masuk ruang kerja, berganti pakaian, lalu si Iwan itu membaca jadwal kerjanya hari ini, yang ternyata di kantornya Mary. Jam pun berjalan, sekarang sudah pukul 9 pagi. Kenshin tak kunjung datang, dan Iwan mengira Kenshin tak masuk kerja. Saat itu dirinya belum tahu siapa Kenshin sebenarnya, karena di hari sebelumnya, ia sakit dan ada di rumah. Ketika Iwan membersihkan lantai, tepat di dekat mejanya Mary, Iwan pun merasa tak seperti biasanya. Si Mbak Mary dan lainnya tak memerintah-merintah lagi, tak banyak bicara, menegurnya, sekedar bertanya, kenapa kemarin tak masuk kerja. Iwan pun jadi berpikir, biasanya ditanya seperti itu. Namun kali ini, nampak lain sekali, karena Iwan melamun, berpikir sejenak tentang hal itu. Tak sengaja kakinya menabrak bak sampah kerja, hingga kotorannya keluar lagi, berjatuhan di lantai itu. Iwan pun segera mengambilnya, membersihkannya. Namun lagi-lagi, Mbak Mary dan lainnya, yang terkenal pegawai paling cerewet dan mudah marah itu, hanya diam saja melihatnya, terkesan tak peduli. Si Iwan jadi bertanya, ada apa ya ini? Kok aku nggak dimarahi? Apa jangan-jangan gua ini disukai mereka ya? Waduh, Iwan pun terbawa perasaan, merasa baper jadinya, dan ia melanjutkan lagi, membersihkan lantai itu. Kenshin, yang tadi hendak berangkat kerja, ternyata kini dirinya, malah terlihat sedang membantu orang, membawakan barang, untuk diantar ke rumahnya. Saat itu Kenshin, yang menaiki motor milik adiknya, berjaket berseragam cleaning service, memakai helm berwarna hijau. Kenshin yang sedang perjalanan kerja itu, ia pun mendapat telepon, kemudian berhenti di tepi jalan, untuk mengangkatnya. Setelah selesai bicara, tiba-tiba, ia dipanggil orang dari belakang. Seorang wanita yang usianya sudah tua. Orang itu berkata, "Nak, maaf ya, ibu minta tolong bisa, untuk mengantar ke alamat rumah ini." Orang itu sambil menunjukkan tulisan, akan alamat rumah tujuan. Kenshin rupanya dikira oleh ibu tersebut sebagai pengemudi online, karena memakai helm yang nampak sama warnanya. Dan Kenshin saat itu segera mengiyakan. Ia tak menolaknya, karena yang minta tolong ini seorang ibu-ibu, sudah berumur pula. Kenshin langsung menjawabnya, "Baik Bu, tapi tunggu bentar sini ya Bu. Saya mau ke toko itu dulu." Kenshin lalu membeli helm, karena yang dibawanya cuma satu.
Setelah hal yang demikian, berangkatlah Kenshin mengantarkan. Ia tak jadi ke tempat kerja. Tak berselang lama kemudian, sampailah Kenshin di jalan raya, yang tulisannya sama, seperti yang disebutkan. Ketika Kenshin berhenti, ternyata alamat ini berada di kompleks perumahannya Kaori. Kenshin baru tersadar. Ibu itu lalu bilang, "Nak, masuk aja situ, terus belok kiri." Dan Kenshin mengiyakan. Setelah sampai depan rumah, ibu itu pun turun. Beliau kemudian bicara, "Nak, mampir bentar." Dan Kenshin mengiyakan. Ketika berjalan ke rumah itu, dilihat olehnya, ibu ini orang yang mampu. Rumahnya besar, halamannya luas. Dan sebelum Kenshin berpikir lebih jauh, ibu itu bicara, "Ya gini nak, meski punya rumah gini, tapi di rumah anak-anak ibu pada sibuk semua, ada yang di luar negeri, kerja di luar kota, ada pula yang tinggal di rumah istrinya. Dan ibu di sini, cuman bersama pembantu rumah. Kebetulan hari ini, orangnya tak enak badan. Jadi ibu tadi berbelanja sendiri untuk kebutuhan seminggu. Nah ini nak, kamu bawa buah-buahan ini. Ini buah semuanya masih segar. Baru dikirim tadi pagi. Sayang kalau nggak ada yang makan. Ini di dalam kulkas. Masih banyak sekali." Kenshin melihat buah anggur, buah apel, stroberi dan lainnya, masih dalam kemasan, tertanda nama toko ternama. Kenshin menolaknya, namun ibu itu malah memaksanya, sambil memberikan uang pula ke Kenshin. Beliau bicara, "Udah nak, terima aja, kan ini upah dari kerja." Dan Kenshin itu pun mau tak mau, akhirnya menerima. Setelah itu ia keluar, dan meninggalkan rumah tersebut. Kemudian, karena saat ini di motornya ada 2 kemasan besar, yang berisi buah-buahan segar. Kenshin teringat Kaori, apalagi lokasinya sendiri, tak jauh dari rumahnya. Kenshin pun melihat WhatsApp-nya, pesan ke Kaori belum terbaca. Karena hal itu, ia langsung saja menelpon nomornya. Setelah dicoba berkali-kali, nomor itu tak bisa dihubungi. Kenshin masih belum mengetahui kalau nomornya di waktu tadi pagi telah diblokir, dan karena sudah merasa di sini, di kompleks perumahannya Kaori, Kenshin memberanikan diri untuk mampir ke rumahnya, memberikan buah-buahan ini. Tak menunggu lama, ia menjalankan motornya, hanya berbelok kiri sebentar. Di situ sudah rumahnya Kaori. Kenshin membunyikan tanda bel rumah. Tak lama berselang, asisten pembantu di situ keluar, kemudian menemui Kenshin, sembari bertanya, "Masnya mau menemui siapa ya?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini saya cari Mbak Kaori." Pembantu rumah itu lalu menyahutnya, "Oh kalau Mbak Kaori lagi kerja." Mendengar itu, Kenshin langsung membalasnya, "Oh Kaori lagi kerja, ya udah kalau gitu, tapi saya titip ini ya. Tolong kasihkan ke Mbak Kaori." Kenshin memberikan buah yang masih segar itu. Pembantu rumah itu menerimanya, lalu tiba-tiba dari belakang, mamanya Kaori datang. Beliau langsung bilang, "Oh ya ini Mas Kenshin ya, yang kemarin malam ke sini." "Oh ya Mas, maaf nih sebelumnya ya. Tadi saya dapat pesan dari ayahnya. Kebetulan Masnya ada di sini." "Itu Mas Kenshin, saya cuman memberitahukan saja, kalau Kaori putri kami, sudah bertunangan dengan pria yang kemarin. Masnya kan melihat sendiri ya. Oh ya satu lagi, saya mau bicara juga, untuk ulang tahun Kaori hari esok. Mending Masnya jangan datang ya. Soalnya di situ entar ada tunangannya." Khawatir Kaori merasa terganggu, pembantu rumah itu mendengarnya. Begitu pula dengan Kenshin. Dan Kenshin menjawabnya, dengan kalimat yang tak sengaja. Kenshin berkata, "Baik ma, kalau saya nggak boleh datang. Tapi entar hadiahnya aja, yang saya kirimkan." Kenshin memanggil dengan sebutan mama. Dan mamanya Kaori pun merasa. Namun beliau tak menegurnya. Kemudian malah bicara, "Lebih baik hadiahnya juga jangan. Karena entar pasti banyak temannya yang mengasih itu. Apalagi dari tunangannya. Lebih baik Masnya simpan uang saja." Mamanya Kaori melihat Kenshin berseragam cleaning service, dengan jaket di tali di pinggang, yang nampak biasa sekali. Kemudian Kenshin menjawabnya, "Baiklah tante kalau gitu. Saya pamit dulu." Kenshin pun naik motornya, meninggalkan rumahnya Kaori. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.